Berdoa dan berjaga-jaga hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan, seperti anak Daud yang bijaksana, layak menyambut penantinya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Ku berdoa dan berjaga-jaga hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan, seperti anak Daud yang bijaksana, layak menyambut belinya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Seperti anak Daud yang bijaksana, layak menyambut penantinya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Berdoa dan berjaga-jaga. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Apa kabar? Saya harap saudara semua keadaannya sehat, keadaannya baik, selalu ada di dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa, Engkau yang telah memilih kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai milik-Mu, jemaat-Mu yang Kau kasihi. Itu umat Elohim yang telah Engkau tebus dengan darah Kristus. Di atas kayu salib Golgota, Tuhan Yesus mencurahkan darahnya, dan darah inilah yang telah mengampuni, menyucikan, menguduskan, dan melayakkan kami hidup di hadapan, yaitu di hadapan Engkau Bapa Surgawi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur Tuhan. Hari ini kami sebagai umat-Mu, kami rindu untuk berbakti, untuk beribadah kepadamu. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu ini. Berikanlah hati yang bisa menerima firman-Mu Tuhan,
sehingga kami bisa bertumbuh 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Bila firman yang keluar dari mulut hamba-Mu ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan menguatkan. Tuhan, mengurapi kami, biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Terutama Bapa sorga, urapi aku dengan Roh-Mu yang kudus, biar apa yang keluar dari mulutku, dari hatiku, pikiranku, yaitu firman yang membawa berkat bagi umat-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Terima kasih, terima kasih. Semua yang percaya katakan amin. Saudara, hari ini saya akan menyampaikan, yaitu apa yang tadi telah saudara dengar, nyanyian itu selalu berdoa dan berjaga-jaga. Itulah yang akan saya sampaikan kepada saudara. Saya akan beritakan kepada saudara bahwa memang benar saudara, kita harus berjaga-jaga, kita harus berdoa. Apa yang terjadi saudara? Hari ini tidak disangka-sangka, tidak diduga bahwa kota Sydney terjadi juga coronavirus menyerang kota ini saudara. Udah hampir 1 tahun, kurang lebih dari Juli tahun kemarin. Yaitu corona sudah tidak ada keadaannya aman di kota Sydney ini. Tetapi mendadak saudara, minggu kemarin terjadi apa yang tidak diinginkan oleh Sydney ini. Sehingga gubernur Sydney merasa ketakutan saudara. Dan hari ini saudara, semua kota Sydney di lockdown. Semua diisolasi. Sehingga keadaannya sangat mengerikan saudara. Banyak orang yang ketakutan. Banyak orang yang mereka ini was-was saudara, karena kejadian ini. Saudara, di mana-mana pekerjaan ditutup, di lockdown, itu diisolasi, dan banyak orang-orang yang bekerja di rumah. Begitu juga gereja-gereja saudara, semua pada tutup saudara, karena keadaan dunia ini tidak menjadi jaminan bagi kehidupan kita saudara. Jadi kita harus benar-benar banyak berdoa, harus berjaga-jaga, karena kita tidak tahu saudara apa yang terjadi di masa akan yang datang. Hari esok, lusa, kita tidak tahu saudara apa yang akan terjadi di dunia ini. Saudara lihat musibah demi musibah di mana-mana saudara terjadi. Seperti saudara di Brasil, karena corona orang yang meninggal itu 500 juta kurang lebih saudara. Di Amerika 500 juta lebih. Belum di India, di Indonesia, di China, di Inggris, di Eropa, di mana-mana saudara. Sekarang di Australia saudara. Jadi hidup kita ini tidak ada jaminan. Hanya satu yang bisa menjamin kita, itu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkata, marilah semua yang berbeban berat, yang letih lesu, datang kepada Dia, kepadaku, maka aku akan berikan kelegaan. Itulah janjinya. Dan Tuhan juga berjanji saudara, kalau kita mau berdoa, kalau kita mau menghampiri takhta Tuhan, Tuhan berkata, firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bernaung di dalam naungan yang maha kuasa. Akan mengatakan kepada Tuhan, Tuhanlah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Walau 1,000 orang rebah di sisiku, 10,000 sebelah kananku, tapi itu tidak akan menimpa kita. Itulah janjinya saudara. Asal kita mau mencari Tuhan, asal mau kita bersekutu dengan Dia, perlindungan ada di dalam Tuhan saudara. Saudara perhatikan, ketika Yesus 2000 tahun yang lalu datang ke dunia ini, yang buta saudara disembuhkan, yang lumpuh bisa berjalan, yang tuli bisa mendengar, yang bisu bisa berbicara, bahkan yang mati bangkit saudara. Lazarus yang sudah 3-4 hari mati itu, bahkan Marta dia berkata,
Tuhan, dia itu sudah mati 3-4 hari. Dia sudah bau. Dia sudah busuk. Jadi Tuhan berkata apa? Percaya saja. Akulah kebangkitan dan hidup. Apa yang terjadi saudara? Lazarus dibangkitkan. Jadi dialah saudara yang memegang semua kunci maut dan kerajaan maut. Ada di tangan dia. Itu Wahyu 1 ayat 17. Tuhan mengatakan dengan jelas. Kunci maut, kerajaan maut ada di tangannya. Jadi kita saudara, kalau kita hidup bersama Tuhan, kita tidak akan takut. Karena ada jaminan di dalam keselamatan untuk kita semua yang percaya kepada Dia. Saudara, kita ini di mata Tuhan sangat berharga. Tuhan menghargai kita lebih dari segalanya. Tuhan mengasihi kita lebih dari segalanya, saudara. Sehingga Dia mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kita dan menerima kita sebagai anaknya, sebagai miliknya, sebagai muridnya. Oh, kita harus bersyukur, saudara. Makanya saudara, saya mengajak saudara jangan kendor, jangan lengah. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan setiap hari berdoa. Setiap hari menghampiri takhta Tuhan. Setiap hari saudara berjaga-jaga. Karena hidup ini seperti uap. Hari ini ada, sebentar ada Tuhan. Sebentar ada uap itu. Kelihatan terus tahu-tahu hilang, saudara. Itulah uap, saudara. Memang benar, saudara. Hidup kita ini seperti uap, seperti rumput katanya. Rumput hari ini segar, besok layu. Karena matahari layu, itulah hidup kita, saudara. Makanya kita sungguh-sungguh harus bersyukur. Tuhan mau memilih kita, saudara. Kalau di hari akhir, saudara, terakhir, kalau kita sudah jadi tua, saudara, kita akan kemana? Kita akan kembali, saudara, kepada Sang Pencipta. Kita akan kembali kepada Bapa. Saudara, jangan sampai kita, saudara, tidak diterima oleh Bapa. Karena apa? Karena kita kendor, karena kita lengah, karena kita tidak memperhatikan, saudara, tawaran Tuhan yang mau menyelamatkan kita, saudara. Jadi mari kita, saudara, responi Tuhan. Mari kita terima apa yang Tuhan janjikan. Itu kehidupan yang kekal. Tuh Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Jadi mau kepada siapa, saudara? Kita mencari keselamatan. Ya kepada Dialah. Dialah Yesus. Saudara. Bahkan Dia menyediakan tempat bagi kita. Dia pergi ke sana, ke surga, saudara. Kembali ke Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita. Supaya di mana Tuhan berada, di mana Tuhan ada di surga, kita pun ada di surga bersama Dia. Itulah janjinya, saudara. Jadi, saudara, oleh hari ini mari kita bangkit semuanya. Biarlah roh kita, saudara, selalu diurapi oleh Roh Kudus untuk menyala-nyala melayani Tuhan. Yesaya 40 kalau tidak salah menjelaskan, kalau orang yang mencari Tuhan itu, dia seperti Raja Wali, akan terbang tinggi, akan kuat di dalam Tuhan, saudara. Seperti Raja Wali, dia kuat, bisa terbang tinggi, saudara. Kita pun diperumpamakan seperti Raja Wali, saudara. Itulah kehendak Tuhan, yang Tuhan inginkan supaya kita ini selalu kuat di dalam Tuhan, saudara. Dengan kekuatan kuasanya. Karena apa, saudara? Kalau kita tidak kuat, kita akan dicuri oleh si iblis. Kita akan dikelabui oleh si iblis. Dan kita akan binasa, saudara. Upah dosa adalah maut. Iblis itu satu-satunya cara, yaitu untuk kita berdosa di hadapan Tuhan. Untuk kita berbuat tidak benar di hadapan Tuhan. Dia ingin supaya kita ini lengah. Supaya kita ini tidak mengasihi Tuhan, saudara. Di dalam Wahyu pasal yang kedua, kepada jemaat Philadelphia kalau tidak salah, dia berkata, Tuhan berkata bahwa umatnya pada waktu itu mereka giat melayani Tuhan, saudara. Berbuat ini, berbuat itu untuk Tuhan. Mereka benar-benar sungguh-sungguh setia, saudara, di dalam pelayanan. Tetapi Tuhan, dia tetap tidak gembira. Karena apa? Karena kita telah meninggalkan kasih yang mula-mula.
Itulah yang Tuhan mau, kita selalu mengasihi Dia, saudara. Kasih yang mula-mula itu jangan sampai luntur, jangan sampai kita kendor, jangan sampai kita, saudara, malas untuk menghampiri takhta Allah sehingga kasihnya melempem, kasihnya hilang, saudara. Itulah yang dituntut oleh Tuhan, supaya kita jangan sampai kita tercolong oleh si iblis, dicuri, yaitu kasihnya oleh si iblis, saudara. Sehingga kita mengasihi dunia yang fana ini, yang hanya hidup sementara, kesenangannya hanya sementara, saudara, dan ujung-ujungnya adalah maut. Oleh sebab itu, saudara, Tuhan selalu Dia memperhatikan umatnya dan memberikan peringatan supaya kita jangan meninggalkan Tuhan. Tetap mengasihi seperti kasih yang mula-mula ketika kita mengenal Tuhan, saudara. Kita menyala-nyala. Itulah yang Tuhan inginkan. Jadi saudara, kita sebagai umat Tuhan, jangan sampai kita tertinggal, saudara. Karena keadaan dunia ini sekarang sedang dicengkram oleh itu penyakit sampar yang sedang merajalela, saudara, di seluruh dunia ini. Jadi saudara, mari kita jangan sampai tertinggal, saudara. Jangan sampai kita lengah. Biar kita bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Biar kita selalu Tuhan menyertai kita. Selalu Tuhan mengasihi kita, saudara. Selalu Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan mengatakan dengan jelas, kalau kita melayani Tuhan, jeripayah kita tidak akan sia-sia. Tuhan akan memberikan upah, saudara. Jangan takut, saudara. Kita memang kelihatannya boring ya. Kelihatannya bosan. Hanya berdoa, hanya bersekutu, hanya beribadah. Sepertinya tidak mendapatkan sesuatu apa-apa. Tetapi jangan salah, saudara. Memang keselamatan tidak kelihatan, tapi nyata, saudara. Kehidupan yang kekal itu ada. Sorga itu ada, neraka itu ada. Jangan sampai kita, saudara, tertipu oleh godaan-godaan dunia ini. Biarlah kita selalu ingat bahwa janji Tuhan iya dan amin. Bahwa Alkitab itu menyatakan kebenaran. Bahwa firman Tuhan itu menyatakan keselamatan. Mari kita kejar keselamatan yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Rasul Paulus, saudara, menjelaskan di dalam Korintus, suratan ke jemaat Korintus. Dia seperti orang petinju yang tidak meninju sembarangan, tapi dia melatih dirinya sampai dia menjadi champion, saudara. Begitu juga dia sebagai orang yang pelari, saudara. Dia tidak sembarangan lari, tetapi dia melatih dirinya sampai dia mendapatkan mahkota itu, mahkota keselamatan, saudara. Dan dia berkata, jangan sampai aku bisa menginjil kepada orang lain, tapi diriku sendiri ditolak oleh Tuhan. Itulah, saudara, padahal dia seorang rasul yang besar, rasul yang luar biasa, yang giat mencari Tuhan, melayani Tuhan. Dia selalu berjaga-jaga. Siapakah kita ini, saudara? Kita adalah orang-orang yang tidak seperti Paulus, saudara. Tapi kita adalah orang-orang yang tidak giat seperti Paulus. Makanya kita harus benar-benar mau, saudara, berjaga-jaga, mau berdoa agar keselamatan itu jangan sampai undur di dalam kehidupan kita, saudara. Saudara, di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa musibah ini tidak akan pernah stop, saudara. Waktu zaman Nuh, saudara tahu bagaimana manusia mereka melawan Tuhan, bagaimana manusia tidak mencari Tuhan. Apa yang terjadi? Air bah, saudara. Air bah itu menguasai dunia ini sehingga banyak yang meninggal. Hanya Nuh dengan keluarganya yang diselamatkan, saudara. Begitu juga di zaman Abraham. Sodom dan Gomora itu, saudara, dimusnahkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, mari kita jeli, mari kita perhatikan apa yang terjadi di dunia ini. Saya bukan mengatakan bahwa Tuhan yang mengadakan musibah corona ini
Tapi kita harus jeli, saudara. Kita harus tahu Tuhan mengizinkan ini semuanya supaya kita kembali kepada Tuhan, supaya kita kembali lagi mencari Tuhan, mencari keselamatan ini yang telah Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya, yang mau datang kepada Dia. Jadi saudara, janganlah kita lengah, janganlah kita ignore, janganlah kita sembarangan, saudara. Di dalam hidup ini nyata saudara, dunia ini tidak bisa menjamin untuk kehidupan yang baik bagi kita. Apalagi kehidupan yang kekal bagi kita. Nggak ada, saudara. Hanya melalui Yesus. Hanya melalui Tuhan yang bisa mengubah hidup kita. Yang jelek menjadi baik. Yang tidak benar menjadi benar. Yang jauh dari Tuhan. Yang stres bisa baik, saudara. Bisa kembali lagi sembuh. Yang sakit bisa sembuh. Itulah, saudara. Yang Tuhan berikan damai sejahtera dalam setiap kehidupan kita. Kita terima, saudara. Dengan apa? Dengan giat. Dengan setia. Saudara, berdoa. Menghampiri takhta Tuhan. Selalu mengasihi Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, kita lakukan. Itulah bagian kehidupan bagi setiap orang yang percaya supaya kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Saudara, hari ini hanya itu yang saya bisa bagikan kepada saudara. Sekali lagi mari kita bergandengan tangan, saudara. Kita berjaga-jaga. Selalu memberikan dorongan kepada teman-teman seiman kita, saudara. Supaya kita saling kuat melayani Tuhan. Supaya kita kuat, saudara. Selalu menghampiri takhta Tuhan. Supaya kasih kita, saudara, tidak kendor. Tidak hilang, saudara. Tetapi kita selalu menyala-nyala melayani Tuhan. Itulah yang saya bisa bagikan kepada saudara. Saudara, sekali lagi, mari kita, saudara, kuat di dalam Tuhan. Mari kita selalu hidup ini, saudara, menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang saya bisa bagikan kepada saudara semuanya. Sekali lagi, biarlah Tuhan selalu menyertai kita dan memberkati kita, saudara, di dalam hidup ini. Nah, mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah Kusampaikan kepada umat-Mu, Tuhan Yesus. Aku memohon supaya umat-Mu, Tuhan Yesus, Tuhan hidupnya sungguh-sungguh, Tuhan Yesus, hidup di dalam Engkau. Jangan ada seorang pun yang jauh dari kasih karunia-Mu. Karena dunia ini tidak menjamin bagi kehidupan setiap manusia. Hanya Engkaulah Yesus, jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke surga kalau tidak melalui Engkau. Biar kami sadar sebagai umat-Mu, Tuhan, selalu berjaga-jaga, selalu berdoa, menghampiri takhta-Mu. Sekali lagi Bapa Sorgawi, berkati umat-Mu, Tuhan Yesus, yang telah mendengarkan firman ini. Biar Engkau yang menguatkan, Engkau yang menyembuhkan, Bapa. Engkau yang memberikan kasih karunia kepada setiap kami yang telah mendengar firman ini. Maka saudara, biarlah berkat Bapa Sorgawi yang mengasihi kita dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus selalu menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Kuatlah di dalam Tuhan. Biarlah berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian kita. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku telah berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ku berdoa dan berjaga-jaga hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan, seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut penantinya. Ku mau
siap sedia bagimu Raja di saat hari Tuhan tiba. Ku berdoa dan berjaga-jaga hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan, seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut penantinya. Ku mau siap sedia bagimu Raja di saat hari Tuhan tiba. Selalu berdoa, selalu berjaga, sampai hari Tuhan tiba. Seperti anak yang bijaksana, ku mau siap sedia bagimu Raja. Seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja di saat hari Tuhan tiba. Berdoa dan berjaga-jaga. Puji Tuhan, semua katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.